sekarang lebih ke mukjizat Aurora supaya bisa mandiri sih. Itu kan kayak kedepannya mungkin nanti aku udah berumur, udah gak kuat lagi untuk gendong-gendong. Nah harapanku mungkin memang Aurora bisa move aja dari satu tempat lain tanpa harus digendong. Aurora itu cinta pertama melebihi cintaku pada suami ya. Jadi emang bener banget kalau udah ngelihat pas anaknya lahir itu cintanya beda banget sama anak ya. Dia juga sumber kebahagiaan aku, dari energi aku, gimana aku bertahan hidup buat Aurora. Perkembangannya, Masya Allah sih, bagus semuanya, baik, walaupun untuk tumbuh kembangnya memang sedikit berbeda kan ya sama anak lain pada umumnya, anak normal pada umumnya, tapi untuk perkembangan sekecil apapun kita happy. Kita happy banget. 2 tahun ini aku pikir kan dari Aurora sudah didiagnosa, aku pikir dia akan berbaring aja ya. Setelah aku mencari ada alat-alat yang bisa dia bikin berdiri dan melangkah, itu bikin kita semuanya amazing ya sama dia. Itu melangkahnya dia walaupun di alat. Jadi dia maksudnya ada koordinasi kan untuk dia tahu step melangkah. Dengan alat walker itu dia bisa berdiri pastinya, jadi nggak terbaring terus, nggak bisa dibawa main soalnya keluar sama teman-temannya, jadi dia bisa merasakan juga main bareng sama teman-teman. Kadang ada fase dimana dia happy, ketawa-ketawa terus panjang hari, cuma main. Ada yang dia teriak-teriak dalam seminggu nggak berhenti, maunya di luar mungkin main stroller atau kebangun terus teriak-teriak lagi, yang kita juga nggak tahu sebenarnya apa gitu yang bikin dia kayak gitu. Jadi saat ya namanya kalau dulu fase newborn kan wajar lah ya dia bangun minum susu. Kalau sekarang tuh kayak kitanya juga udah lagi capek, terus dia juga harus digendong ya 25 kilo itu, jadi mungkin tenaganya aku juga harus tambahan tenaga mbak gitu. Jadi buat kerjasama aja sih, bantu untuk malam-malam, mungkin lebih ke malam-malam aja sih. Kalau siang-siang sih mungkin ya saling menjaga aja biar ya udah sama-sama semuanya harus sehat aja. Kehamilan semuanya lancar, baik. Setiap sebulan sekali juga dari aku tahu hamil juga kontrolnya juga rutin gitu. Jadi memang ini hadiah aja sih, gift aja dari Allah. Jadi nggak ada satupun yang bikin dokternya pun curiga. Sampai kita sudah USG, 4D apapun, veto juga ya. Jadi ya udah gift aja sih sekarang kita mikirnya. Nggak nyalahin siapapun pokoknya. Yang pertama kan didiagnosanya kraniosinostosis, itu suturannya, tulang-tulang tengkorak kepalanya sudah menyatu semua. Terus mikrosefalit karena tengkorak kepalanya tuh kecil, lebih kecil daripada anak normal pada umumnya. Terus ada Dandy Walker, itu otak kecilnya nggak berkembang, makanya keseimbangannya dia juga kurang. CP, cerebral palsy, dimana otot-ototnya juga tegang ya, pendek gitu. Jadi dia banyak nekuk-nekuk atau tangannya banyak yang ngelipet. Terus umur 3 atau 4 tahun aku lupa, pokoknya di ulang tahunnya persis dia kejang pertama. Kejang pertama, akhirnya kita EEG karena kejangnya nggak ada demam. Jadi dokter udah langsung diagnosa dia epilepsi, harus minum obat epilepsi. Terus
di umur 1 tahun lebih dia gagal tumbuh, didiagnosa hampir stunting. Makanya terus dia juga pokoknya makannya tuh kayak nggak ada nafsu makan gitu. Dokternya juga kayak unik nih anak nih, nggak ada nafsu makan, nggak kepengenan. Bahkan aku sengaja, kata dokter itu sengaja aja dibikin lapar supaya saat dia makan dia tuh lahap. Ini nggak ada sama sekali, nggak ada nafsu makan. Jadi dia akhirnya pakai selang karena berat badannya udah turun banget. Jadi kita kejar berat badannya sampai sekarang juga pakai selang kan. Pertama tahu memang nggak full semua diagnosa yang keluar. Jadi pertama tahu Aurora itu kan saat H-1 setelah dia lahir kan, setelah masuk ke ruangan dikasih ke ibunya, dikasih tahu kalau Aurora itu kraniosinostosis. Jadi ubun-ubunnya itu udah tertutup. Nah dari situ belum ada diagnosa lain karena fokusnya memang di situ yang kelihatan banget. Jadi dokter cuman bilang dipantau untuk selebihnya pemeriksaan MRI, CT scan gitu. Tapi tapi nggak buru-buru sih dokternya juga. Jadi saat tahu juga aku nggak terlalu fokus untuk, aduh bingungan gitu loh, harus gimana. Jadi aku fokus gimana, karena Aurora waktu itu kan bilirubinnya tinggi ya. Jadi fokus aku gimana caranya dia cepet sehat, bilirubinnya normal. Jadi gimana akunya juga recovery aku setelah sesar. Jadi akunya juga harus happy dulu, baru deh nanti kita pikirin di rumah nextnya apa gitu. Waktu diagnosa awal, setelah kita udah pulang, udah kita ngobrol sama Aldi ya, suamiku, gimana selanjutnya nih gitu. Ini apa sih kraniostosis, karena emang bener-bener buta banget sama diagnosa itu, karena taunya mungkin anaknya kuning itu udah biasa ya. Tapi dengan kraniosinostosis terus mikrosefali, jadi kita bener-bener nyari sampai ke harus ke dokter mana tuh sampai nggak tahu gitu kan. Jadi ke second opinion sampai third opinion dokter juga kita cari tahu harus ngapain gitu. Karena kan tempurungnya tuh kecil, takutnya otaknya tuh terus berkembang, jadi kejepit gitu kan, jadi tempurungnya, karena otaknya tuh kan terus keluar. Itu yang kita browsing tuh matanya bisa keluar, terus rahang-rahangnya semua juga bisa berubah strukturnya. Jadi kalau emang harus operasi ya udah operasi gitu kan ya. Jadi kita benar-benar cari dokter sampai ke Prof Eka juga untuk bedah, kalaupun emang harus dibedah tengkoraknya gitu. Jadi kita usahain dulu medisnya. Udah sih sampai semuanya aman, gak harus ada tindakan apapun. Kita lakuin ke rehab medik aja. Gimana nih nextnya, Aurora harus terapi apa. Kalau untuk awal-awal mungkin lebih ke postpartum ya, marah-marahnya. Maksudnya lebih ke kenapa sih anak gue nggak bisa minum gitu loh. Ini cuma minum, kamu tuh lapar gitu kan. Mungkin marahnya sampai situ. Aku mungkin sedikit lepas kontrol juga waktu itu, sempat kayak marah lah sama dia gitu. Kayak tinggal minum aja kok susah banget gitu kan ya kayak gitu. Tapi udah lama-lama sih hampir kelewat yang itu. Tapi kalau sekarang lebih ke mungkin hormon perempuan PMS aja sih. Lebih kayak mau PMS itu capek. Aurora tuh pernah yang teriak-teriakan terus seminggu gitu kan ya, kayak mau apa kita nggak ngerti, sampai kita observasi, sampai kayak pengen ke dokter tuh kayak, dok Aurora teriak-teriak terus, kenapa nggak tahu kan ya. Dokternya tuh sampai bingung gitu, gimana ya USG kayak apa, perutnya takutnya ada sesuatu kan, karena dia juga nggak bisa cerita apa yang sakit. Pokoknya teriak-teriak terus dalam seminggu gitu, maunya digendongan. Kita juga dengan 25 kilo anak yang digendong terus kan lama-lama capek, bahkan mbaknya juga udah sampai capean gitu. Paling ya kita bingungnya lebih di situ aja sih, saat dia kesakitan yang kita nggak tahu harus ngapain gitu. Tapi udah selesai. Dulu udah sempet sedih kecewanya sih, udah sekarang sih lebih kayak ya nangis wajar sih, kayak ngelihat
tahun ajaran baru ya kan, anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah tuh pengen banget. Aurora juga ngerasain namanya sekolah aja sih. Awal-awal kita diagnosa, kita struggle nyari dokter lain, akhirnya kita bisa berdamai. Oh ya udah, mungkin sekarang pilihan kita gimana fokus untuk terapinya. Jadi sekarang kita fisioterapinya yang kita fokusin. Sedihnya sih kemarin ya, mungkin ini lebih ke deepnya aku sama suami. Saat kita pulang masing-masing, terus aku lumayan agak sibuk sih, jadi nggak jarang di rumah. Terus suamiku tuh kayak sedih, katanya, kamu kemana kok belum pulang? Aduh sebentar, aku masih ada kerjaan sedikit, bentar lagi pulang kok gitu. Terus dia kayak bosen, kok mau keluar mulu, mau keluar rumah, kenapa? Aku pengen temen cerita, mau ngobrol sama Aurora nggak bisa, dia bilang gitu. Kayak Aurora belum bisa aku ajak curhat, dia bilang gitu kan. Ya aku nggak kepikiran sampai situ sih, mungkin ya kepengen kita berdua kan memang kita bisa cerita layaknya ibu, bapak sama anak gitu sih, cerita gitu, ngobrol dia apa yang dia rasain di sekolah atau cerita sama temen-temennya gitu sih. Itu buat aku kayak oh iya ternyata selama ini kita tuh fokusnya yang lain. Kita lupa kalau ternyata kita butuh namanya cerita gitu, antara orang tua, koneksi antara orang tua dan anak gitu. Suamiku dari pertama didiagnosa sih mungkin berusaha tegar aja sih, karena dia tahu akunya harus fokus juga sama bayinya, aku harus fokus recovery-nya gitu. Jadi dia sedihnya mungkin di saat-saat ini aja gitu. Udah Aurora besar, harus punya teman-teman, harus ngobrol sama teman-teman gitu kan. Mungkin dokternya juga nyuruhnya dia bersosialisasi aja gitu loh, ngelihat anak-anak lari atau apa gitu, denger anak-anak bercanda-bercanda lah gitu. Jadi suamiku ya mungkin tadi pengennya kayak ngobrol sama Aurora gitu, lebih ke situ aja sih dia sedihnya sekarang. Kalau untuk menerima Auroranya, kita berdua udah terima Aurora apapun itu diagnosanya sih. Sekarang kita ngelakuin yang terbaik aja. Setiap Aurora babbling tuh walaupun cuma sekali yang dia nggak sengaja sebenarnya, cuman kita ngedengernya kayak ya pa gitu, kayak kita berdua happy banget, langsung pelotot-pelototan kayak dia bisa gitu, walaupun aku tahu itu kayak nggak sengaja, yang nggak mungkin, atau mungkin keulang lagi tapi ya nggak tahu gitu. Pengen banget lah gitu pagi, paling enggak dia bisa ngasih sinyal-sinyal saat dia lagi nggak nyaman gitu sih, biar kita juga nggak main tebak-tebakan saat dia tantrum atau apa gitu. Keinginan lainnya mungkin ya pengen, karena kan selama ini kan dia pakai stroller kemana-mana gitu kan, lama-lama kesulitan juga sih untuk akses kita buat pergi-pergi. Mau ngajak traveling tapi akses di sini kan nggak semuanya bisa pakai stroller atau kursi roda gitu kan ya. Jadi jadinya terbatas gitu. Paling mainnya ya cuman mungkin kayak ke villa atau hotel-hotel aja. Padahal aku tuh kayak pengen ngajak-ngajak dia kayak playground yang bisa manjat-manjatan. Tapi ya sudah. Melihat tawanya dia, senyumnya dia tuh udah, saat kita capek pulang atau lagi banyak pikiran pun begitu ngelihat dia happy ketawa, pasti tahu deh kalau sering banget aku share di Instagram aku tuh dia ketawanya memang membahagiakan sekali gitu kan ya. Jadi ya udah, dia tuh yang bikin aku bertahan hidup. Gimana caranya supaya dia bisa layak juga untuk semuanya ya, dalam kesehatan, untuk dia hidup gitu, untuk alat-alat kesehatannya. Gimana caranya, aku juga kerja keras. Kalau nggak ada dia kayak nggak mikir gimana caranya, ya udah seadanya aja ya. Cuman kalau ini kan memang harus tenaga ekstra, keuangan juga harus ekstra ya untuk anak special need ini. Jadi dia tuh salah satunya banget yang bikin aku tetap semangat. Kalau misalnya suruh milih juga lebih baik
kalau misalnya nanti umurnya nggak panjang, aku lebih baik Aurora duluan sih. Aku nggak tahu bayangin kalau misalnya aku duluan tuh Aurora, ya walaupun dititip sama saudara sedekat apapun gitu kan, jadi tapi pikiranku tuh udah nyampur-nyampur, bisa gak sih sesayang aku gitu, sepeduli aku orang tuanya, sepeduli aku sama ayahnya gitu. Jadi emang aku sama Aldi suamiku tuh memposisikan Aurora ya tetap 7 tahun, anak 7 tahun yang diajak ngobrol, diajak ketawa, diajak bercanda gitu kan ya, selagi kita di rumah sama orang tua. Ya ngasih tahu dia kalau Aurora tuh harus mandiri, Aurora harus bisa, Aurora harus sabar, karena perjuangan pakai alat yang terapi kayak gitu-gitu tuh ya buat aku sih kayak berat ya sebenarnya. Setiap hari dia harus terapi dengan terapi yang macam-macam setiap harinya gitu. Udah aku dulu mikirnya tuh enak, udah kayak militer dari umur 6 bulan harus di standing, harus diikat sana sini gitu. Jadi perjuangan dia tuh ngelebihin aku lah, malah kayak ya ngasih kekuatan dia supaya dia sabar. Apalagi kalau mau terapi dia rewel tuh ya ngasih tahu dia buat sabar aja sih, karena ini untuk kebaikannya dia juga. Sekarang juga aku udah ya di komunitasku tuh banyak banget ya namanya masukan, pakai terapi ini, terus aku nyobain hydrosensory, jadi berenang. Karena bagus banget kan untuk anak-anak CP, berenang untuk ngelemasin ototnya gitu. Terus udah sih, baru yang terbaru itu yang hydrosensory terapi, yang berenang itu. Selebihnya fisio 2 kali dengan aku panggil guru sih ke rumah. Harapannya pasti banyak ya, setinggi-tingginya sebanyak-banyaknya gitu. Jadi doaku memang sekarang lebih ke mukjizat Aurora supaya bisa mandiri sih. Itu kan kayak kedepannya mungkin nanti aku udah berumur, udah gak kuat lagi untuk gendong-gendong. Nah harapanku mungkin memang Aurora bisa move aja dari satu tempat lain tanpa harus digendong. Mungkin kalaupun gak bisa, kita juga udah mikirin gimana untuk namanya renovasi rumah ini supaya Aurora yang fasilitas buat dia gitu, untuk masang trail buat dia di gendong. Jadi memang kan nanti Aurora akan lebih besar, lebih tinggi gitu kan ya. Jadi kita mikirnya udah sampai situ. Nah mungkin harapannya Aurora bisa mandiri aja sih. Dan ya Aurora nggak usah takut, karena yang cinta sama Aurora tuh banyak banget di sini ya. Jadi aku memang menanamkan sama keluarga-keluargaku juga untuk titip Aurora kalau aku juga udah nggak umurnya nggak panjang gitu. Jadi aku nitip sama semua keluargaku untuk tengokin Aurora gitu kan, tanya kabar atau ya dipantau aja sih. Pesan-pesannya mungkin kondisi kita sama ya, sama-sama. Kita juga dulu awalnya aku bingung harus ngapain. Namanya denial, marah, bahkan aku marah sama Tuhan juga pernah, nyalahin apa kesalahan yang pernah aku buat tuh juga iya pasti ada gitu. Jadi denialnya boleh, marahnya boleh, sedihnya boleh. Tapi ingat, anak-anak juga butuh kita buat bangkit, anak-anak butuh kita buat dia check up, buat dia terapi gitu. Jadi sedihnya nggak usah lama-lama. Jadi kita harus cari tahu solusinya. Dia harus apa, harus kemana, lakukan yang terbaik aja. Kalau memang pun support system di rumah itu nggak bisa tercipta, boleh cari tahu, karena banyak banget komunitas mungkin spesifik ya gitu untuk anak-anak special need, kebutuhannya apa yang dibutuhin. Jadi cari tahu banyak info, terus nggak usah malu sama anak-anak yang berkebutuhan gitu, karena kita juga nggak kepengen kan punya anak yang kekurangan pastinya, tapi kita harus terima, syukuri dan ikhlas. Itu pesan dari orang tua kita sih gitu. Jadi
uh, kalau Allah tuh emang ngasih sesuatu kejutan-kejutan yang kita juga nggak tahu nanti apa gitu. Sejauh ini memang anak-anak berkebutuhan itu sangat sumber kebahagiaan, sumber energi kita ya, sumber rezeki juga. Jadi jangan jadi beban, karena anak-anak yang berkebutuhan itu bukan bukan musibah sih buat orang tuanya gitu. Jadi itu bukan salah satu, itu kunci surga. Beneran, kayak siapapun yang ngerawat, even ART-nya, mbaknya, atau kakaknya, atau siapapun pasti dapat privilege lagi lah dari Allah nanti.